di sini bayarnya berapa? 3.000 sehari. 3.000 satu hari. Kalau satu hari 3.000 berarti satu bulan sekitar 90.000 ya. Cukup ya. Kerjanya apa aja Pak? Selain asungan rokok. Ada yang jualan kopi. Jualan kopi. Ada yang jualan plastik ember-ember kayak gitu. Ah. Ada yang jualan rokok. Yang besi-besi ada. Oh. Jenengan sudah berapa tahun di sini? Kalau bilang berapa tahun udah lama, 25 tahun ada di sini. Tinggal di sini? Iya. Di sini nih? Iya. Merasa tertolong ya berarti tinggal di sini? Karena biayanya murah toh? Di samping murah juga banyak temannya kan dari daerah sana. Banyak temannya dari daerah. Kalau sakit? Ya, kelenteng ada klinik. Oh, ada klinik? Dikasih gratis? Kali aja dibayar. Kalau di situ Pakai BPJS atau bayar sendiri? bayar sendiri. Bayar Jadi sendiri? Kalau di sini kan setengah pertolongan. Oh, Kelenteng ini. oke. Berarti yayasan kelentengnya yang bantu. Oke, tapi bukan punya pemerintah ini ya? Punya swasta? Harusnya pemerintah punya kayak gini ya? Seharusnya. Nah itu bapaknya baru datang. Dari mana Pak? Itu jualan di pasar. Jualan opo Pak? Racun? Sahabat Rumah Pancasila di seluruh Indonesia mudah-mudahan dilihat sama pemerintah kota ya. Bukan hanya di kota Semarang, tapi di kabupaten-kabupaten lain. Terlebih-lebih mungkin di Jakarta ya. Iya. Banyak itu mungkin orang-orang daerah itu yang kebetulan mereka mencari makan, mencari minum dengan bekerja yang hasilnya tidak banyak ya. Hasilnya mungkin sedikit ya, pas-pasan lah. Ini dikelola oleh swasta, ini sebenarnya rumah zaman Belanda ini. Jadi dikelola oleh swasta, beliau-beliau ini bayarnya Rp3.000. Malam boleh tidur di sini, dibuatkan lemari-lemari kecil itu buat pakaian atau ini mereka. Kemudian fasilitasnya MCK, jadi bisa mandi, cuci, sama ya mandi cuci itu ya betul ya. Iya. Sama boleh pakai listrik untuk Boleh. ngecas handphone itu. Iya. Tidak kehujanan, tidak kepanasan sekalipun saya sumuk ini sampai keringat sekali nih. Dan beliau berdua ini mengusulkan, Pak Susilo ini tadi mengusulkan kalau bisa pemerintah buat gitu loh untuk masyarakatnya. Karena kalau landasannya Pancasila ya. Landasannya Pancasila itu landasan utamanya pada sila pertama sama sila kedua. Belajar bertuhan dan belajar menjadi manusia. Nah, maka harusnya di setiap wilayah daerah itu ada. Betul kalau kita ke Amerika, ke Los Angeles, ke Philadelphia, di sana itu orang pada keleleran di jalan itu juga malah lebih parah mereka. Tapi mereka tidak memiliki cara pandang Pancasila. Indonesia, Founding Fathers mengatakan cara hidup kita Pancasila. Setiap pimpinan daerah itu ketika mereka dilantik menjadi bupati, wali kota, menjadi anggota DPR, menjadi gubernur, mereka bersumpah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka harusnya dibuat tempat-tempat kayak begini kan bangunan di setiap kota itu ada yang tidak kepake punyanya pemerintah. Dikelola dengan baik, ditempati oleh mereka ini ya. Kalau swasta bayarnya 3.000, yang punyanya pemerintah bayarnya 500 perak umpamanya hanya untuk listrik atau tidak perlu bayar lah. Atau bayarnya berapa umpamanya satu bulan hanya 15.000 berapa gitu kan. Pak Wali Kota pernah ke sini? Wali Kota Semarang? Belum ya? Kayaknya belum. Wali Kota belum ini. Mas Hendi tolong Mas ini main ke sini sekali-kali lihat sekalipun bukan warganya tapi mereka ada di kotanya kita, di Kota Semarang. Kebutuhan mereka apa ini wajib untuk Mas Hendi juga bisa perhatikan. Ada tempat-tempat lain yang mungkin bisa didirikan buat mereka tinggal. Karena masih banyak yang tidak mendapatkan fasilitas ya seperti ini Pak ya. Sampai 200 aku iso bayangke sumuk koyo ngene, paling ndak dikasih kipas angin atau apa itu. Ini cara kita hidup ya, menarik. Saya lihat Indonesia lebih bagus daripada Amerika ya. Amerika sana sekalipun ada bantuan dari masyarakat, bantuan dari pemerintah, tetapi mereka lebih banyak juga di jalan. Ini sudah lumayan bagus ya. Tapi lebih dikembangkan dengan partisipasi pemerintah pasti akan lebih bagus. Apa yang masih Bapak Ibu inginkan dari pemerintah? Karena mereka ini ternyata di kampung juga tidak dapat bantuan ya. Apa yang Anda inginkan dari pemerintah sebenarnya sebagai warga masyarakat? Saya inginkan kan dari pejabat, dari DPR, pokoknya dari pemerintah. Itu kalau mau menyalonkan yang diutamakan apa itu? Banyak kan pasti
mau mengangkat orang miskin kan? Ya. Itu pertama, Ah. pasti itu. Hmm. Tapi bagaimana caranya mengangkatnya orang yang miskin itu jadi naik ke atas gitu? Itu bagaimana? Misalnya kalau di ini apa? Di kampung lah. Sekarang permasalahan itu kan banyak banget. Misalnya pertanian, misalnya orang mau bertani dari pupuk aja udah mahal. Untuk pekerja aja udah mahal. Makanya sekarang kalau di desa itu banyak yang lari ke kota. Permasalahannya yaitu salah satunya. Salah satunya itu ya. Salah satunya. Karena di desa itu lapangan pekerjaannya sudah tidak ada. Ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ini penting ini. Ini usul dari rakyat loh ini. Jadi kalau ada lapangan-lapangan kerja yang sudah dibuat di kampung, otomatis jenengan-jenengan tidak mungkin ke sini kan, tidak merantau ya. Ini yang harus perlu ya, dibuat secepatnya supaya nanti mereka bisa kumpul sama keluarga, sama anak. Kan lebih senang di rumah malahan ya Pak ya. Iya. Rumah sendiri gitu ya. Yang penting ada lapangan pekerjaannya. Iya, jadi sahabat Rumah Pancasila ini menjadi perhatian kita, khususnya mereka yang duduk di pemerintah pusat ya, Pak Presiden, kemudian anggota DPR RI dari komisi apapun. Tolong perhatikan kebutuhan masyarakat-masyarakat yang di desa, mereka tidak bisa hidup dengan baik karena lapangan pekerjaannya ada, tetapi penghasilannya sangat kurang sehingga mereka tidak bisa hidup layak sebagai manusia. Kemudian mereka harus pergi merantau ke kota untuk mendapatkan penghasilan yang layak, tetapi mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Makanya di jalan-jalan masih banyak orang-orang yang tidur di jalan. Nah itu tolong permintaan dari mereka ini dibangunkanlah tempat-tempat supaya mereka bisa tinggal secara baik, atau paling tidak itu dibukakan lapangan pekerjaan di kampung-kampung, di desa, supaya mereka bisa tetap di desa. Itulah cara kita hidup di Rumah Indonesia. Semoga ini membuka ruang berpikir kita ya, mata kita, telinga kita, hati kita semuanya terbuka untuk memperhatikan lingkungan kita, sesama kita. Karena tujuan kita hidup di Rumah Indonesia itu adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Anda, para pemimpin, bertuhanlah secara benar sehingga Anda benar-benar menjadi manusia. Karena hanya manusia itu yang akan memanusiakan manusia yang lain, ciptaan Tuhan yang lain. Terima kasih ya untuk pihak swasta, pihak dari Klenteng ya, yang ternyata mau untuk memberikan bantuan ketika mereka sakit, biayanya hanya separuh ini. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial seringlah main ke sini untuk melihat mereka, manusia-manusia Indonesia yang ada di sini. Salam sehat ya Pak, selalu sehat, selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan setelah kami ke sini nanti besok ada kunjungan-kunjungan ya. Dari Pak Wali Kota, dari pemerintah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Kerja kalian bukan hanya terima gaji loh. Kerja kalian itu datang untuk mendata mereka ini sehingga tahu. Nanti kalau sakit diberikan perawatan yang baik, dicarikan jalan keluar, menjadi contoh bagi kita untuk hidup secara baik di Rumah Indonesia. Itu dari saya sama teman-teman, kita dari daerah Johar ya ini ya. Kauman ya. Jadi kalau Anda masuk dari pasar Johar itu harus berhenti karena mobil tidak bisa masuk. Kita parkir, kemudian kita jalan kaki sekitar 100 sampai 200 meter masuk ke sini. Namanya apa Pak tempatnya sini? Pondok Boro. Pondok Boro. Pondok Boro. Pondok Boro namanya. 144 ya. Itu. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sekali lagi jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati. Selalu menggunakan tangan berbuat baik. Gunakan hati untuk selalu mengasihi. Saya bahagia sekali hari ini bisa mampir di Pondok Boro, tempatnya manusia dari seluruh Jawa Tengah yang bekerja di Kota Semarang. Mereka tidur dan tinggal. Disinilah tempat mereka. Manusia-manusia ciptaan Tuhan. Berbahagia saya karena hari ini saya masih hidup dan hari ini bisa bertemu mereka. Semoga Anda juga mengalami hari yang bahagia dengan bertemu dengan ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Dengan mereka, marilah kita berbagi senyum dan tawa dengan